A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah wad du'a ilal huda wad dallata alal khair ibtigha'a mardhatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabih. Al muslimun wal muslimat, al hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari ilmu syariah Islam. Pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tulisan guru kami, Syekh Dr. Labib Najib Hafizullah Ta'ala, tentang perkara yang mungkin banyak ditanyakan orang di bulan ini, yaitu bulan Rajab. Hampir setiap bulan Rajab banyak kaum muslimin yang bertanya, Ustadz, apa sebenarnya hukum puasa di bulan Rajab? Nah, karena ada yang mungkin mengatakan puasa di bulan ini itu bid'ah dan sebagainya, ataupun mengkhususkan puasa di bulan ini itu tidak boleh, atau mengatakan hadis-hadis tentang puasa Rajab itu dhaif dan seterusnya. Apakah ketika ada hadis yang banyak dan dhaif itu otomatis puasanya itu menjadi tidak boleh? Ya, apakah harus ada dalil khusus atau cukup dalil umum dan seterusnya dan seterusnya? Dan bagaimana pendapat para ulama-ulama yang muktabar, wabil khusus karena kita berada di Indonesia ya, ulama mazhab Syafi'i misalkan, bagaimana pendapat mereka tentang menanggapi puasa di bulan Rajab ini? Nah, kami akan membaca beberapa ibarat ya yang dikumpulkan oleh guru kami Syekh Hafizahullah Ta'ala wara'ah. Al-hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ibarat yang pertama adalah ibarat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau yang berjudul Fathul Jawad. Beliau mengatakan, wa afdalul ashhuri lis-shaumi ba'da ramadhana al-ashhurul hurum. Dan bulan-bulan yang terbaik untuk puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Apa itu bulan-bulan haram? Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Sya'ban. Nah, sekarang kita berada di bulan Rajab. Jadi secara umum bulan haram yang 4 itu puasa di dalamnya itu disunahkan ya. Tidak hanya Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan juga Sya'ban. Ini ibarat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fathul Jawad. Yang kedua adalah Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Beliau mengatakan, far'un wa afdalus syuhuri li shaumi ba'da ramadhana al-ashhurul hurum wa afdaluha al-muharram summa Rajab summa Dzulhijjah summa Dzulqa'dah summa syahru Sya'ban. Ya, jadi urutannya itu Muharram, Rajab, kemudian seterusnya. Jadi kalau kita urutkan berarti ulama Syafi'iyah itu mengatakan puasa paling afdal itu di bulan Ramadan, kemudian di bulan Muharram, kemudian di bulan Rajab. Ya, urutannya ketiga. Ini urutan menurut bulan. Nanti kan ada urutan menurut hari, kayak hari Arafah, hari ini dan seterusnya. Tapi ini menurut bulan, min haitsu asy-syahr. Baik. Kemudian di dalam kitab Al-Bushra Al-Karim, di dalam kitab Al-Bushra Karim ya disebutkan, wa yusannu shaumul ashhuril hurum bal hiya afdalu syuhuri li shaumi ba'da Ramadan wa hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab wa afdaluha ay al ashhuril madhkurati wa ghairiha ba'da Ramadan al Muharram
li khabari Muslim bidzalika thumma baqil hurum wa fil asna taqdimu Rajab wa fil i'ab taqdimu Dzulhijjah fa Rajab fa Dzulqa'dah. Jadi ini juga menunjukkan urutan. Jadi yang paling afdal yang pertama adalah Ramadan, kemudian yang afdal kedua Muharram. Kemudian yang afdal ketiga itu ada perbedaan pendapat. Kalau di kitab Asna Matalib punya Syekh Zakaria Al-Ansari, yang ketiga adalah Rajab. Kalau di kitab Al-I'ab yang ketiga adalah Dzulhijjah, baru yang keempat Rajab. Tapi mau ketiga atau keempat, intinya itu dalam syariat memiliki iktibar, memiliki perhatian, seperti itu. Taib. Kemudian ada hadis Usamah bin Zaid, dan hadis Usamah bin Zaid ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadis ini berbunyi, qultu ya Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu Sya'ban. Saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sungguh-sungguh atau berpuasa banyak selain di Sya'ban. Rasulullah menjawab, dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan Sya'ban, itu bulan antara Rajab dan antara Ramadan yang mana banyak orang lalai, ya. Wa huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amalan-amalan diangkat ke Allah, dan saya ingin ketika amalan diangkat itu saya dalam keadaan berpuasa. Ini tentang puasa Sya'ban, ya. Sya'ban, dan dikeluarkan hadis ini oleh Imam Nasa'i. Apa komentar Imam Syaukani tentang hadis ini? Qala Imam Syaukani fi Nailil Autar, faidah zahiru qawlihi fi hadithi Usamah, inna Sya'ban syahrun yaghfalu anhu nasu baina Rajab wa Ramadan. Nah, Rasulullah berkata, Sya'ban adalah bulan yang kadang orang itu lalai berpuasa di antara Rajab dan apa? Dan Ramadan. Berarti kesimpulannya, bulan Rajab orang pada tidak lalai berpuasa. Rajab orang pada berpuasa. Tapi Sya'ban orang pada lalai puasa. Tapi Rajab enggak. Nah, seperti itu. Ya. Maka kata Imam Syaukani, inna Sya'ban syahrun yaghfalu anhu nas baina Rajab wa Ramadan. Annahu yustahabbu saumu Rajab li'anna adh-dhahir annal murad annahum yaghfaluna an ta'dhimi Sya'ban bis-saum kama yu'adzimuna Ramadan wa Rajaban bihi wa la yakhfaka annal khususat idza lam tantahid lid-dalalah ala istihbabi saumiha intahadatil umumat. Ini kaidah penting sekali dalam usul fiqh. Annal khususat idza lam tanhad lid-dalalah ala istihbabi saumiha intahadatil umumat. Walaupun ada dalil khusus tentang Rajab yang dhaif, tetapi ada dalil umum tentang puasa di bulan-bulan haram, tentang hadis yang Nasa'i tadi. Dalil umum cukup untuk sebagai landasan amalan, ya kan? Nah, sekarang kalau kita tahu bahwasannya dan ini penting juga, walam yarid ma yadulu alal karahah, dan tidak ada hadis yang melarang puasa Rajab. Jadi pertama gini, kan hadis-hadis tentang fadilah Rajab dhaif. Oke. Kalau itu saja yang menjadi landasan puasa Rajab, maka kita nggak puasa. Tapi ada dalil sahih yang umum tentang dalil puasa Muharram, puasa Rajab, puasa Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Nah, itu ada dalil umum. Nah, ketiadaan dalil khusus selama ada umum yang menaunginya itu tidak masalah, dan tidak ada dalil khusus yang melarang. Nah, seperti itu. Jadi puasa Rajab sunnah, puasa di bulan Rajab sunnah. Nah, kemudian gini, kemarin ada pertanyaan, kita tutup majelis ini dengan sebuah pertanyaan. Ustadz, ini ada fadilah gini, barang siapa puasa Rajab di 1, 2, 3
pahalanya gini. Barang siapa puasa Rajab di ini hari terakhir, 3 hari terakhir Rajab gini. Ini bagaimana ini Ustaz hukumnya? Nah, kemarin kami jawab bahwasanya hadis tersebut dhaif. Ya, hadis tersebut dhaif. Tetapi kita tetap disunahkan puasa di bulan Rajab dengan hadis yang lain. Tetap dengan hadis yang lain. Dan hukumnya tetap sunnah sebagai puasa mutlak. Jadi sebagai puasa mutlak tetap disunahkan. Sebagai puasa di bulan haram tetap disunahkan. Adapun hadis tadi tidak boleh kita meyakini sebagai perkataan Rasulullah, ya. Boleh sebagai motivasi tambahan, boleh. Sebagai motivasi tambahan biar semangat puasa boleh. Tapi tetap niatnya adalah puasa sunnah mutlak dan landasannya adalah hadis tentang keumuman puasa sunnah mutlak ataupun tentang puasa di bulan Muharram. Ya, jadi yang tidak boleh itu apa? Meyakini itu hadis Nabi. Tapi kalau hadisnya itu sebagai motivasi tambahan, boleh. Ya kan? Karena hadis dhaif boleh dilakukan di fadilah amal. Seperti itu. Jadi intinya puasa di bulan Rajab ini secara umum adalah sunnah. Adapun adanya hadis-hadis yang dhaif itu tidak menjadi pengharam. Contoh ya, salat tahajud hukumnya apa? Sunnah. Ketika ada hadis dhaif jumlahnya 100, yang satu mengatakan barang siapa salat tahajud maka dia akan mendapatkan hadiah surga dengan sekian-kian detail-detail seperti itu. Hadis dhaif tentang tahajud tidak membuat tahajud itu bid'ah. Ya, tahajudnya tetap sunnah. Ya, sama adanya hadis-hadis umum tentang sunnahnya puasa di bulan Rajab dan tidak adanya hadis yang melarang puasa Rajab tidak membuat hadis-hadis dhaif di bulan Rajab membid'ahkan puasa di bulan Rajab. Seperti itu. Jadi Allah taala alam bisawab. Jadi kita menemukan para ulama Syafi'iyah, kemudian kita juga menemukan kaidah usul fikih dari Imam Syaukani, ketika dalil khusus tidak tersedia karena tidak ada atau karena hadisnya dhaif, maka dalil umum bisa menjadi landasan hukum. Selama juga tidak ada dalil khusus yang mengatakan itu haram atau mengatakan itu makruh atau melarang gitu, seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita berada di hari kedua atau ketiga ya dari bulan Rajab. Allahumma balikna Ramadan wa barik lana fi Rajabina wa Sya'bina. Semoga ilmu ini bermanfaat. Allah manfa'na bima alamtana wa rizqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.